Kalau kita tidak bisa sholat jamaah, itu tidak dianggap musibah. Padahal itu musibah kepada kita. Sama dengan ketika Ibnu Umar menceritakan itu bahwa kharajal bustan itu pergi keluar untuk ke ladang itu, ketika kembali waqad shallan nas al-asr, maka orang-orang telah selesai sholat asar. Yang diungkapkan apa? Faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang diungkapkan itu adalah kalimat takziah yang biasa kita lakukan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Kenapa berkata seperti itu? Ya karena meninggalkan sholat asar dengan cara berjamaah. Sholatnya seseorang yang dilakukan dengan cara berjamaah itu lebih baik daripada sholatnya sendiri, baik di rumah maupun di tempat pekerjaan. Dalam konteks ini fi suqihi, di pasar. Khamsan wa ishrina darajah, yaitu 25 derajat. Ini kemudian menjadi hal kepada kita, bagaimana kemudian kita betul-betul dianjurkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Kenapa? Ketika kita datang, ketika kita sudah berwudu, sudah memperbaiki wudu kita, kemudian tuma'at al-masjidah, kemudian datang ke masjid, la yurid illa shalah, kemudian yang diharapkan dari datangnya ke masjid itu adalah perkara sholat, maka lam yakhtu khatwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan. Maka ketika kita niat hadir ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat, setiap langkah kaki kita, maka itu akan Allah angkat derajat kita. Setiap langkah kaki kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khat'anhu khati'atan. Kemudian juga dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan itu? Hatta yadkhulal masjid. Sampai kita sampai ke masjid, sampai masuk ke dalam masjid. Ketika sudah berada di dalam masjid, fa idza dakhalal masjid. Ketika kita sudah berada di dalam masjid, masuk ke dalam masjid, karena fi salatin maka salat tahsan. Maka ketika kita ta'alluq di dalamnya dalam perkara salat, maka wa tusalli al malaika alaihi madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun. Maka di situ kemudian malaikat itu mendoakan kepada kita. Apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi minhu aw yuhdath. Maka kemudian malaikat itu mendoakan kepada kita, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampuni orang tersebut, ampuni kepadanya. Allahumma arhamhu, rahmati dia. Allahumma tub alaihi, kemudian terima taubatnya. Ini kemudian ketika kita berada di dalam masjid saja, yang kemudian sudah dalam ta'alluq sholat, maka itu sudah tercatat sebagai sholat. Kita berada di dalam masjid tujuannya sholat, kemudian kita menunggu datangnya waktu sholat, sudah tercatat di situ. Kemudian malaikat itu kemudian mendoakan kepada kita agar kita ini diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah kemudian itu menjadi dorongan kepada kita? Sedikit sekali orang yang terdorong, biarpun fadilahnya itu sudah sering kali diungkapkan. Bukan tidak tahu, kita itu lebih familiar daripada yang tadi itu. Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Kita lebih familiar dengan ini. Sholatnya seseorang itu lebih baik daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Bukan tidak paham. Tapi ketika orang itu dengar, ya tidak berangkat juga. Padahal man masya ila sholatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin. Orang yang datang pergi untuk melaksanakan sholat maktubah secara berjamaah, sholat wajib untuk berjamaah itu, maka dia seperti orang yang sedang haji. Sedangkan orang yang datang untuk sholat tatawwu fahiya ka'umratin nafilah. Ketika orang datang ke masjid untuk berjamaah, seperti kita sholat tarawih misalkan, datang ke masjid untuk sholat sunnah misalkan, maka di situ kemudian kita itu fadilahnya sama seperti orang umroh sunnah. Tapi apakah orang itu mau datang ke masjid? Ya belum tentu. Biarpun fadilahnya besar, ya belum tentu mau datang. Wong orang itu sudah dipanggil ya gak gelem. As-salatu khairum minan naum, ya tetap pancet tidur. Tidak ada fasilitas, ada. Wong HP-nya sekarang itu, Pak, kalau waktu sholat itu bunyi semua. Waktu sholat bunyi semua. Install aplikasi apa gitu kan yang terkait dengan Quran misalkan. Itu kan biasanya kan langsung paket itu dengan waktu adzan. Ya otomatis ketika adzan ya HP-nya bunyi. Ya orangnya bukan tidak dengar ya dimatikan. Kadang ya dihabisin suaranya. Tidak ada dorongan untuk datang ke masjid. Padahal ketika kita mau saja melakukan itu dan memotivasi diri,
Man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudhikut takbiratul ula katabalahu bara'atani. Ketika orang itu 40 hari ikut berjamaah dan mendapati dari takbirat pertama, artinya dari rakaat pertama, maka akan kutibalahu, akan dicatat kepada orang tersebut bara'atani, dua hal, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Satu, dilepaskan dia dari api neraka. Yang kedua, dijauhkan dari munafik. Orang itu kalau mau sholat 40 hari saja, tidak usah 1 tahun penuh lah, 40 hari saja, fadilahnya sudah begitu besar. Apalagi kalau kita bisa setiap waktu 40 hari. Tapi ya berat. Wong sholat isya saja yang fadilahnya itu nisful lail, sholat isya ya tidak banyak. Sholat subuh yang sama dengan sholat sunnah semalaman suntuk, ya itu tidak tambah banyak, tambah sedikit. Maghrib lumayan, isya berkurang, subuh tambah banyak fadilahnya, tambah sedikit. Ya alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang yang saat ini dipilih. Lah besok ya belum tentu. Ya alhamdulillah ketika kita bisa sujud, bisa berjamaah, syukur alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau kita itu Pak, kadang kita itu kan menganggap bahwa sesuatu yang seperti ini bukan musibah. Kalau kita tidak bisa sholat jamaah, itu tidak dianggap musibah. Padahal itu musibah kepada kita. Sama dengan ketika Ibnu Umar menceritakan itu bahwa kharajal bustan itu pergi keluar untuk ke ladang itu, ketika kembali waqad shallan nas al-asr, maka orang-orang telah selesai sholat asar. Yang diungkapkan apa? Faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang diungkapkan itu adalah kalimat takziah yang biasa kita lakukan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa berkata seperti itu? Ya karena meninggalkan sholat asar dengan cara berjamaah. Yang diberikan apa? Yang diberikan itu adalah kebunnya itu kemudian disedekahkan alal masakin shadaqah, yaitu menjadi sedekah yang diperuntukkan untuk orang miskin. Ladangnya itu kemudian diberikan. Sedangkan kita kalau ninggalin sholat karena pekerjaan, ya pekerjaannya tambah seakan-akan menjadikan orientasi kita untuk menjadi sukses. Seakan-akan dengan meninggalkan sholat itu kemudian dengan fokus kerja, seakan-akan pekerjaan itu akan menjadikan kita sukses. Tidak ada penyesalan sama sekali. Ketika Hatim al-Assam itu kemudian meninggalkan sholat jamaah sekali, Abu Ishaq al-Bukhari itu datang mengungkapkan kalimat takziyah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu kenapa? Akhirnya kemudian Hatim al-Assam ini berpendapat bahwa tidak banyak orang yang kemudian mengingatkan itu kepada kita. Banyak orang itu seandainya anak saya meninggal itu mungkin orang yang takziah itu banyak. Tapi ketika saya tidak sholat, itu tidak ada yang menegur saya. Tidak ada yang mengingatkan saya misalnya. Kenapa? Karena sekarang itu orang-orang itu menganggap musibah agama itu, indan nas itu ahwan min musibati dunia. Musibah agama, kita meninggalkan sholat jamaah misalkan, itu kan musibah kepada kita terkait agama. Itu lebih ringan di hadapan orang itu daripada musibah dunia. Jadi lebih berat dunia. Padahal seandainya kita, keluarga kita itu meninggal, ya kan sudah selesai, nggak ada apa-apa. Tapi kalau meninggalkan sholat, risikonya adalah kepada musibahnya adalah kepada kita. Saya punya anak meninggal, ya sudah meninggal, paling karena kita mahabbah saja, karena cinta saja. Wong semuanya itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya wis sampai waktunya kan gitu. Kalau bahasanya kita di sini itu kan kontra sentek kan itu kan di dunia kan itu kan. Efeknya apa kepada kita? Ini ada apa-apa. Contoh misalkan ini, Pak Ketua misalkan umur 100 tahun. Ya efeknya kepada saya ya tidak ada apa-apa, tidak akan nambah amal saya misalkan karena panjangnya umurnya Pak Ketua misalkan. Ya kan? Umurnya 60 tahunnya nggak ngefek juga kepada saya. Ya kalau meninggal ya sudah selesai. Tapi kalau ketua masjid tidak datang ke masjid, tidak sholat di masjid, tidak jemaah di masjid, kan itu kan? Ini harus ditakziah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Harus ada yang mengingatkan bahwa kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita meninggalkan kewajiban, pasti akan mendapatkan hisab. Urusan orang meninggal tidak akan menghisab kita, kecuali kita yang membunuh. Naudzubillah. Kan itu kan? Apakah kalau ada orang meninggal di sekitar kita, kita menjadi salah di hadapan Allah? Kan tidak. Tapi kalau ada orang tidak sholat di antara kita dan kita tidak pernah mendakwai mereka, tidak mengingatkan mereka misalkan, apakah kita juga tidak akan ditanya nanti? Misalkan kita sudah tahu nih tentang sholat, orang itu mungkin belum terketuk, ya kita sudah tanya, ajak sholat, terutama ya paling tidak lah keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Apakah kita sudah mendakwai keluarga kita? Jangankan keluarga, wong diri saya sendiri aja belum tak dakwai. Dan ini jangankan keluarga, wong diri saya loh masih sering lalai sholat. Sholat kok jamaah, sholatnya aja lu sering lalai, pemane jamaah. Urusan kerja ya kadang ya meninggalnya sholat. Urusan apa namanya? Kadang kan dianggap enteng sama dengan ini loh, orang anggap enteng tuh. Yang penting musafir bisa mokel. Ya kan? Orang ini kan jadi orang bahasa itu kan yang penting musafir bisa mokel, padahal di situ ada syarat berangkatnya sebelum keluarnya fajar, baru boleh nanti mokel. Lendak berangkat jam 8 nyampe Surabaya Juanda, mampir di Roti Boy. Makan di situ kata penjualnya, oh ini musafir makan gitu kan. Nah kadang kita itu karena sebuah hal itu sering meninggalkan sholat, sering meninggalkan sholat jamaah. Anda ingat bahwa dulu itu ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, Ummu Maktum, datang kepada Nabi, kemudian ya Rasulullah, innal madinatah kathiratul hawam wasibah wa nadarirul bas. Saya itu ya Rasulullah, di Madinah itu banyak hewan buas. Saya ini apa namanya? Buta. Tempat saya jauh. Saya itu punya pembantu biasa yang nemenin, tapi tidak setiap hari nemenin saya. La yulazimuni. Fahal li rukhsah. Apakah untukku itu ada keringanan? An usalliya fi baiti. Untuk sekiranya saya bisa sholat di rumahku. Adakah keringanan saya itu untuk tidak sholat di masjid? Wong saya ini buta. Yuk, di tengah jalan tuh banyak hewan buas. Kemudian yang nemenin saya itu yang tidak setiap hari, setiap waktu ada dengan saya. Apakah masih ada keringanan buat saya dengan kondisi saya seperti itu? Tidak langsung dijawab oleh Rasulullah. Faqal hal tasma'u nida? Engkau dengar panggilan itu? Qala na'am. Iya, saya dengar. Dengar adzan? Dengar. Wong toae berapa penjuru? 4 penjuru ada. 4 penjuru itu loh ada kita ini. Apakah orang-orang itu tidak dengar? Dengar, yakin. Nah, kalau kita ini pakai toa itu di sini di Indonesia, adakah satu rumah yang tidak terdengar adzan? Hampir semuanya mendengarkan adzan. Apakah semua penduduk yang ada di dalam rumah itu bisa mendatangi panggilan itu? Nah, belum tentu. Fa'ajib. Maka kalau dengar ya jawab. Kalau sudah ada panggilan ya datangi. Fa inni la ajidu laka rukhsah. Nah, saya itu tidak menemukan untukmu itu keringanan. Jadi dengan posisi itu tidak mendapatkan sebuah hal yang meringankan bagi Ummu Maktum. Makanya kalau orang mendengarkan adzan, maka dia harus menjawab. Artinya harus mendatangi, karena adzan itu nida, karena adzan itu panggilan kepada kita. Hayya 'alas shalah. Bagaimana orang yang tidak sholat berjamaah terus ditambahi dengan tidak sholat Jumat? Ada misalkan orang itu ya tidak Jumatan, ya gak pernah sholat jamaah. Faqala in mata hadza fa huwa finnar. Maka kalau orang itu mati, maka dia di neraka. Beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu itu kan viral di medsos itu kan, kalau Jumatan dipotong, nggih, pernah dengar cerita? Iya. Dipotong. Ada orang yang sampai seperti itu untuk sholat Jumat. Nah kita yang nggak ada pemotongan apa-apa ini kok sholat aja soangnya lepol. Sholat berjamaah kok susah betul. Ada orang yang bekerja dengan penghasilan 80.000, tapi kalau sholat Jumat dia dipotong gajinya hariannya itu. Di Indonesia untungnya sudah diselesaikan.
Nah, sedangkan pertanyaannya nggak usah ke situ, sudah diselesaikan oleh pemerintah daerahnya itu. Pertanyaannya kepada kita itu, lah kita yang nggak apa-apain loh. Yang kita ini bebas untuk melakukan itu, kenapa kita ini kok untuk terketuk saja menjawab dari seruan itu kok susah betul? Hanya untuk memenuhi panggilan itu kok susah betul. Ya mungkin karena sudah selesai, Ustaz. Tidak boleh lama-lama. Susu kambing. Deh. Kita ini harusnya kemudian ketika melihat fenomena itu, bukan hanya melihat dalam kasus hukumnya, bukan. Tapi bagaimana hukum itu kembali kepada kita. Jangan hanya melihat masalahnya. Masalahnya yang kita lihat, piye ning kono kuwi, misalnya itu kan. Gimana di sana? Ya jangan melihat situ. Ayo, jadikan itu refleksi kepada kita muhasabah. Bagaimana dengan saya? Wong yang tidak dipotong itu loh kok susah betul. Kalau saya melihatnya gini, dengan gaji segitu dipotong untuk sholat, mereka mengorbankan itu luar biasa. Pertanyaannya itu bukan untuk mereka. Kalau masalah kasusnya perusahaannya dengan ininya urusan mereka. Tapi pertanyaannya itu kembali kepada diri kita. Bagaimana dengan saya seandainya itu kemudian kena kasus itu, ya gak sholat, gak sholat, eman duit. Karena musibah dunia itu kadang orang itu memandangnya lebih ringan daripada musibah agama. Musibah akhir, mungkin kita ini, saya ini termasuk yang di situ. Kalau melihatnya bukan konteks beritanya yang itu saya, tapi bagaimana kemudian pertanyaan itu kembali. Alhamdulillah masih diberikan seperti ini aja loh masih susah. Seandainya saya di posisi itu mungkin, malah saya mungkin dijadikan alasan untuk tidak sholat Jumat. Bagi saya mungkin akan menjadi alasan untuk tidak sholat berjamaah. Wah nggak ono alasannya, banyak alasan. Coba sampean datang kepada orang yang tidak sholat jamaah ke masjid itu, lah banyak alasannya nanti ketemu. Masalah ke orang, ke anaknya sampean, ya alasannya apa? Banyak. Mau ditanya sholat dari luar, sudah sholat, sudah tadi di luar. Sudah tadi di luar. Ya, apakah betul? Wallahu a'lam. Tapi kalau lihat karakter anak kita, jangankan di luar, di dalam rumah ada kita saja, tidak lah orang tuanya ujuk-ujuk iya. Ujuk-ujuk iya. Kan tidak ada apa namanya defensifnya sama sekali. Padahal seandainya itu adalah pekerjaan, ditanyanya di detail. Tapi ketika sholat dijawab seperti itu aja, itu sudah cukup. Padahal ketika di rumah disuruh aja sholat, ngelesnya minta maaf. Bayangkan Pak, di dalam rumah yang ada sampean disuruh sholat masih banyak ngeles. Kok datang dari luar ditanya sudah sholat? Sudah tadi di luar. Dan logikanya kok kita orang tua itu nggak takon balik kan? Kok iya ini kan ya seruat toh. Wong di rumah aja sudah dijagain itu kayak gitu, apalagi di luar. Nah kejadian kayak itu kalau dikembalikan kepada kita, seandainya kita yang kena kasus itu, mungkin itu akan menjadi alasan seperti alasan anak kita kalau dari luar itu sholat di luar. Padahal sesuatu yang paling membosankan itu al-jafa kullan jafa wal kufru wan nifaq. Siapa itu? Barang siapa yang mendengarkan panggilan Allah, yunadi as-salatah fala yujibu. Orang yang mendengarkan panggilan seruan dari Allah untuk mendirikan sholat, tapi dia tidak mendatangi, tidak mendirikan sholat. Sudah di situ. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjadi orang yang sholat? Kenapa sholat berjamaah itu tidak bisa diganti, Pak? Tidak bisa diganti, tidak bisa dikodok. Yang khamsah wa ishrina darajah itu, sab'a wa ishrina darajah itu tidak bisa dikodok. An-Nasiri itu pernah ceritakan tentang Muhammad bin Sama'ah bahwa Muhammad ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di takbir pertama, artinya tidak pernah meninggalkan, tertinggal sholat di rakaat pertama, kecuali sekali ketika ibunya meninggal. Ketika meninggalkan sekali sholat jamaah, kemudian siapa? Muhammad bin Sama'ah ini kemudian mengkodok dengan berapa? Fasallaitu khamsan wa ishrina salatan uridu bidzalika at-tat'if. Mengkodok dengan cara sholat sebanyak khamsan wa
wa isyrina, sebanyak 25 kali. Siapa tahu itu akan meringankan. Atau menjadi hal yang kemudian mendapatkan fadilahnya dari khamsan wa isyrina itu. Tapi ketika Muhammad bin Sama ini tertidur, kemudian ada suara yang berkata, ya Muhammad qad shallaita khamsan wa isyrina walakin kaifah bi ta'minil malaikah. Kau sholat 25 kali, tapi apakah kau bisa kemudian mengkodok aminnya para malaikat? Ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita kan jawabnya akan mengatakan amin. Lah aminnya kita itu dengan aminnya malaikat, doanya malaikat yang mendoakan kita agar diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Apakah itu bisa dikodok? Tidak bisa. Yaitu terjadi pada saat itu. Mengkodok dengan 25 tidak bisa. Karena ketika kita berjamaah ada kata amin di situ, aminnya kita, aminnya imam dengan makmum juga ada aminnya malaikat. Yang di situ ada doa untuk kita yang pada saat itu berjamaah agar diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, kita mau mengganti dari mana? Wong kita tidak kenal malaikat. Jadi sampai kenal ke malaikat. Ini kita tahu iya, tapi kenal kan enggak. Kita ini ada malaikat yang dampingin kita, ya kita tahu. Kalau bahasanya itu kan ada malaikat yang senantiasa berada dengan kita. Ada malaikat hafadhah yang menjaga, ada malaikat rahmah yang senantiasa ditugasi oleh Allah memberikan rahmat. Tapi kita kenal ya, gak ngerti. Paling lek ngerti sampean dia nyogok, Pak. Lah baru orang aja yang sama-sama punya hawa nafsu, sampean sogok kok. Allah, untuk mendapatkan dunia, apalagi untuk mendapatkan akhirat. Ya, itu kita ayo kemudian kita sholat, jaga sholat kita. Kalau bisa berada di shaf pertama, karena disitulah kita mendapatkan yang namanya doa. Yang terbaik itu adalah ketika kita berada di shaf pertama. Ya, tapi kalau orang itu mau sholat, mau apa itu kan biasanya ada yang muadzin. Nah, muadzinnya itu yang seandainya orang tahu fadilahnya pasti akan minta diundi giliran. Kalau di kita kan enggak, Pak. Kalau seandainya orang tahu itu tentang perkara orang yang adzan itu pasti rebutan. Saya akan jadi ketua masjid agar saya bisa menjadi muadzin. Enggak, di sini enggak. Ini ketua. Ini sholatnya muni. Padahal seandainya tahu ini rebutan. Tapi ya mohon maaf lah. Kalau ada orang yang sudah adzan, ojo kemelete, komat, izin dulu sama yang adzan. Kalau ada orang yang adzan, sampean ndak ikut adzan, cari wong Jawa, ojo kemelete. Kalau mau komat, minta izin dulu sama yang adzan. Kalau diizini sampean komato. Tapi kalau belum diizini, jangan. Itu haknya yang adzan. Kadang orang itu, orang adzan, ya kan? Karena dia merasa pengurus, tahu-tahu langsung komat. Ini jangan. Terus kalau ada orang yang adzan, ya sudah, komatnya miliknya yang adzan. Tapi kalau seperti kejadian itu, kalau lagi sepi orang itu, imamnya yang adzan, kok dia mau jadi imam, ya kasihkan yang lain. Jangan tiga-tiganya diborong. Kan ada biasanya, Pak. Kalau masjid di sini kan ada masjid itu, kalau yang teman-teman yang biasa keluar itu kan biasa ketemu kan. Ada masjid yang adzan sendiri, yang qomat sendiri, dia imam sendiri. Kenapa? Makmumnya nah, kan nah, ya kan? Makmumnya malah ya ada makmumnya malaikat. Jadi kalau sholat sendiri usahakan itu tetap dilaksanakan biar nanti ada malaikat yang menyertai kita ketika sholat. Tapi jangan dijadikan dalil itu untuk tidak jamaah ke mas. Aku satu neng ngomong tak komatin neng buriku sakit malaikatnya ya ndak gitu. Itu ketika kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jangan menggampangkan dalil untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, kalau memang misalkan ini sholat di rumah sendiri misalkan, kemudian datang ke masjid, kemudian bisa berjamaah, sholat lagi tidak apa-apa, ikut sholat berjamaah, karena sholatnya tadi dianggap nah, kita kan enggak, sudah sholat ada jamaah, kita diam aja.
Oke? Jadi kalau kita sudah sholat wajib nih di rumah, datang ke masjid ada jamaah, sholat berjamaah. Sholatnya tadi dianggap sunnah. Kalau kita kan enggak, sudah sholat saya tadi. Ada orang mau sholat, enggak sholat. Bismillah. Nah, artinya apa? Jangan sampai kemudian kita itu menjadi orang-orang yang mengentengkan tentang apa? Tentang perkara sholat jamaah. Biar kita itu betul-betul nanti paling tidak kemudian bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang tidak diberikan kepada kaum Yahudi. Orang Yahudi itu tidak pernah syirik kepada kita, Pak. Hanya satu kesyirikannya itu. Apa namanya? Kalau bahasanya cemburu dengan kita itu cuma tahu kaum Yahudi itu. Yaitu aminnya malaikat itu. Kalau gambarannya itu Yahudi itu tidak pernah apa namanya? Syirik kepada kita. Apa syirik kalau dalam bahasa Indonesianya yang apa? Iri, iya. Tidak pernah iri. Kepada kita itu tidak iri, Pak. Kecuali satu, aminnya malaikat ketika ghairil maghdubi alaihim waladhdallin berjamaah kita akan mengatakan amin di situ. Hanya itu saja. Karena dibarengi dengan doanya malah lawang orang Yahudi itu hanya syirik dengan itu, kita tidak mau mengamalkan itu. Maka itu paling tidak kemudian itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ayo momentum itu, kenikmatan itu kita ambil. Tapi kalau sudah berjamaah, gak usah jadi Valentino Rossi. Ini apa Valentino Rossi? Sering nyelip. Cok nyalip imam sampean. Allah. Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Man rafa'a ra'sahu qabla al-imam aw wada'ahu fala salatalah. Jadi ini konteks hukumnya nanti di sini. Seperti himar, kalau orang itu mendahului, misalkan nih, imam belum ngangkat kepala, tapi kemudian kita sudah ngangkat kepala duluan. Maka nanti Allah itu akan menjadikan orang yang seperti itu kepalanya itu seperti kepala himar. Kan itu kan? Kalau ada orang itu, misalkan imam itu belum naruh atau belum mengangkat kepala, tapi makmumnya sudah ngangkat kepala atau naruh kepala mau sujud misalkan, imam belum naruh kepala ke tempat sujud, tapi makmumnya sudah sujud duluan. Maka itu tidak dianggap sebagai sholat. Kalau itu diniati, disengaja nyalip imam, atau memang dia sudah tahu tapi tidak melambatkan gerakan, berarti kan ada i'tiqad di situ. Kan ada orang yang sudah tahu imamnya itu kalau bahasa Allah itu kan masih kadang biasanya masih di tempat sujud. Allahu Akbar misalkan, Allahnya itu masih di tempat sujud, ketika mau akbar dia sudah posisi mau berdiri misalkan. Nah, dia sudah tahu makmumnya seperti itu, tapi setiap bunyi Allah dia langsung kalau sujud dia langsung ngangkat, kan gitu kan. Ketika mau sujud ya dia langsung naruh kepala, atau mau berdiri misalkan dari sujud itu. Dia kok spontan ketika bunyi Allah dia langsung. Nah, padahal tahu imamnya dia posisinya akan posisi berdiri penuh ketika sudah bunyi akbar misalkan. Tapi itu belum posisi akbar, dia sudah posisi penuh. Berarti kan nyanyi imam. Nah, ini yang kemudian kalau disengaja dilakukan secara kontinu maka fala sholatallah. Maka itu tidak dianggap sholat bagi si makmum tadi. Nah, ada kaidah saya pernah dengar itu gini, Pak. Kaidahnya gini. Orang kalau jadi makmum maka niatnya harus makmuman gitu. Ya, tapi imam kan aman di situ kan. Tapi kalau orang salat Jumat imamnya harus tapi kalau makmum ya harus memposisikan makmuman. Tapi yang di sini jadi imaman untuk sholat Jumat kan jarang. Paling Pak Ustadz ya. Ustadz ya. Jadi kalau di sholat yang lain mungkin tidak mengatakan imaman dalam niat misalkan tidak imaman ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau sholat Jumat harus imaman. Nah itu yang kemudian ayo kita semangati lagi. Kita ini kalau di mana? Di Ramadan kan gencar Pak. Sholatnya sampai qiyamul lail itu kan dikerjakan. Datang semua ke masjid. Ayo kemudian terus itu, jangan ditinggalkan. Dengan karena Ramadannya pergi, kemudian pergi juga. Jangan. Ayo kita terus jaga apa yang sudah banyak. Paling tidak kan kita jaga sholatnya yang apa? Yang berjamaahnya.
Kenapa? Wong sholat sunnah tarawih saja kita sholat berjamaah kok. Sholat sunnah tarawih berjamaah dari jam 8 sampai jam 9. Yo kita yo sanggup kok. Mosok sholat isya tok yo gak sanggup. Ya sholat tarawih loh Pak, dengerin kultum yo iya. Sholat tarawih sholat sunnah iya. Sampai ditambahin witir yo iya. Lah tinggal isya-nya tok loh sampean kok ora iki lho. Jadi kan di Ramadan ya Pak, sampean sholat isya. Habis itu masih ada kultum. Habis itu sholat tarawih. Habis sholat tarawih tambahin sholat witir. Yo iya. Itu di Roma. Lah kok selesai Ramadan isya tok lho kok ora iki lho. Nah, ini yang kemudian harus menjadi introspeksi kepada kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu hadir ke masjid ini. Kalau tidak di masjid ini ya di masjid yang lain untuk mendirikan sholat berjamaah. Mudah-mudahan hidup kita barokah semua. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan lillahi kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa subhanak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana umurana wa raddina fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna minal muta'allimin wa ij'alna minal mu'allimin wa ij'alna minal muta'amilin. Innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan katiran nafi'an. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqna min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.